Kalau kita berbicara tentang mimpi, maka mimpi ada dua macam. Ibnu Sirin rahimahullah menjelaskan, seorang tabi'in yang masyhur, mimpi itu ada dua, ada ru'yah, ada hilm. Ada ru'yah, ada hilm. Seperti ru'yah hilal, melihat bulan gitu kan, istilah ru'yah. Bukan ruqyah. Ruqyah mengobati orang yang sedang kesihiran dan keracunan gitu kan. Ruqyah pakai qaf. Kalau ini pakai hamzah, ru'yah ya. Kata Nabi SAW, ru'ya as-sadiqah, ar-ru'ya as-sadiqah ya. Jadi mimpi yang benar itu bagian daripada atau cabang daripada mukjizat para nabi. Jadi ada sebenarnya mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu poinnya. Tapi syaratnya kata para ulama, orang itu memang dekat dengan Allah. Sehingga memang betul-betul dalam konsep yang benar ya. Sesuai Al-Quran dan Sunnah, memang wahyu. Maka dia bisa mimpi, misalnya dia mau haji tahun ini, dia mimpi, dia pakai ihram misalnya. Dia mimpi melihat Ka'bah. Ya, ternyata akhirnya dia pergi haji tahun itu, Allah mudahin. Itu contoh. Ada kerabatnya yang mau datang, mungkin dia lihat, memang benar terjadi. Kan gitu. Jadi itu konsepnya bisa terjadi. Namanya ru'yah as-sadiqah. Itu ada, itu benar. Selama orang itu memang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ulama bilang kalau ahli maksiat, tapi memang dia ahli tauhid, dia memang mengisahkan Allah, cuma dia pernah bermaksiat, lalu dia mau bertaubat kepada Allah atau Allah ingin dia bertaubat. Allah mimpikan dia masuk ke neraka, gitu kan. Itu memang dasarnya karena orang-orang ini Allah SWT ingin berikan petunjuk gitu, karena memang dia punya backnya itu ya, ada asasnya, dia beriman kepada Allah dan benar memang jalan Al-Quran dan Sunnah. Ada hilm, hilm dari syaitan. Hilm ini dari syaitan. Ini konsepnya segala sesuatu yang membuat atau keluar daripada koridor ya, yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Tentunya ada bahasan sendiri. Anda boleh kembali kepada kamus mimpi, bahasa Indonesia begitu ya. Kamus takwil mimpi tulisan Ibnu Sirin. Itu beliau sebutkan di situ cara membedakan antara ruqyah dengan hilm adalah ketakwaan kepada Allah dan kemaksiatan seseorang, gitu kan? Kalau orang itu memang sering ke dukun, sering memang berbuat amal-amal yang melanggar hukum Allah SWT, maka yang sering datang hilm. Di antara contoh hilm pelanggaran, misalnya ada orang disunnahkan tidur balik sisi kanan oleh Nabi SAW. Hendak dia tidurnya tengkurap misalnya. Maka itu akan mimpi yang tidak nyaman pastinya. Dan Nabi SAW sudah memberikan gambaran, kalau orang mimpi tidak baik, maka dia terkaget tengah malam, dia membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu meluluh 3 kali ke sebelah kiri dengan tiupan, ya. Seperti orang meruqyah, itu meniupkan angin kecil ke sebelah kiri tangannya dan kemudian balik posisi kanan kembali. Itu posisi kanan. Itu kalau mimpinya tidak baik, gitu kan? Baik. Kalau ditanya tadi, kira-kira ada orang mimpi, kemudian dia mimpi depan rumahnya ada harta tersembunyi misalnya. Apakah itu benar dari Allah? Kembali kepada orang ini. Kata ulama ini pekah sekali membedakan. Kalau dia adalah orang yang memang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak tahu bentuk ibadahnya kepada Allah. Tapi mungkin memang dia jaga sholat malamnya, memang dia suka membantu orang, dia sabar dalam cobaan kehidupannya, gitu kan. Tidak ada pelanggaran syirik, bukan orang yang biasa pergi ke kuburan, menggunakan jimat. Maka itu berarti memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kepadanya rezeki. Tapi kalau orang ini ahli maksiat, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan itu, bukan mustahil kata para ulama, itu cara syaitan agar dia nanti lebih membuat kekufuran, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya engkau melihat ya nikmat berlimpah pada seorang hamba sementara dia bermaksiat, maka ketahuilah dan sadari itu adalah tadarruj, tahapan azab yang Allah sedang turunkan kepadanya gitu. Sama halnya cukup banyak syaitan ya. Jadi syaitan itu bukan cuma menggoda Anda jangan berzina atau suruh berzina, jangan sholat, tidak. Kadang-kadang dia masuk ke dalam kehidupan sosial kita, kehidupan sehari-hari. Misalnya, di Indonesia kan ada terjadi begitu tuh. Tiba-tiba ada anak-anak dianggap ya indigo, bisa mengobati orang sakit. Ada batu keramat ditaruh di air bisa nyembuhin orang. Ini demi Allah permainan syaitan, ya. Ini permainan syaitan. Ini sudah bukan lagi rahasia umum di antara para ulama dan Anda kalau kembali ke buku-buku hadis. Kenapa? Karena syaitan ingin menunggangi anak itu tanpa dia sadari gitu kan, sehingga menyembuhkan orang gitu. Dan syaitan itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bisa mengangkat penyakit Anda ya. Misalnya dia tahu nih ada batu di tubuh Anda, bisa dilakukan. Makanya para dukun-dukun tuh memegang, narik batunya disembuh tiba-tiba. Itu dukun gitu kan. Dan di Indonesia ini kita sangat sayangkan sekali, cukup banyak orang yang berkedok ustadz dan kiai tapi dukun gitu kan. Itu luar biasa itu. Mereka menggunakan ayat Al-Quran. Bagaimana contohnya? Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau ayat Al-Quran ya dihapus 1 huruf saja atau ditambah 1 huruf sudah bisa digunakan untuk jadi alat sihir. Contoh, ayat Quran dibaca, dipotong pakai bahasa daerahnya, masukin nama, hapus sehuruf, tambah sehuruf, tambah ayat. Maka ini sudah bukan ayat Al-Quran, mutlak. Walaupun dia asal lafadznya lafadz Al-Quran.
Berubah, itu bisa digunakan untuk alat sihir. Makanya cukup banyak orang tidak sadar. Dia lakukan sihir, dia katakan itu baca Al-Quran kok, baca ayat kok, berdoa dalam bahasa Arab kok, gitu kan. Padahal sebenarnya itu bukan sama sekali. Itu sudah berubah. Satu huruf, apalagi kalau sudah satu kalimat, gitu kan, dipenggal-penggal. Apalagi kalau bacanya nggak benar, gitu kan. Jadi kacau semua, gitu kan. Jadi itu berbahaya sekali. Harus hati-hati tentang konsep-konsep seperti ini. Kembali ke pertanyaan tadi, intisarinya, kalau memang dia ahli ibadah, bi'idznillah ta'ala itu Allah ingin memberikan rezeki kepadanya, gitu kan. Tapi kalau dia ahli maksiat, maka itu berarti tadarruj. Atau bisa saya ditunggangi oleh syaitan la'anatullah alaih yang masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu.